dengan berat hati karena tiket pun sudah dipesan, Wisma pun sudah dipesan juga. Berangkat gua nyampe di stasiun Bogor lah. Stasiun Bogor, gue itu berangkat malam hari dari stasiun. Di tengah-tengah gua mau berangkat ke stasiun, gua itu selalu dibayang-bayangi oleh sepertinya ini makhluk halus gitu. Kalau menurut perasaan jadi gua, kesan-kesan aura negatifnya itu kerasa banget. Pada saat sampai di kamar, gua itu dikasih kasur yang 2 tempatnya. Tadinya kan karena gue mau ngajak Agus itu, tapi karena nggak jadi Agus nggak bisa, ya udahlah. Jadi gue tidur di dalam kamar yang dengan 2 kasur itu. Penjaga ini gue tanya, Pak, Bapak udah lama di sini gitu. Pernah ngalamin apa aja Pak di sini? Wah, kalau saya cerita pengalaman saya di sini pernah ketemu apa aja ya, takutnya mengganggu kenyamanan orang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Gagan di channel Kongres Ngawangkong Teberes-beres. Di konten kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah seorang karyawan yang ditugaskan oleh bosnya untuk pergi ke Surabaya, di mana Wisma itu ternyata sangat-sangat horor. Gimana kisah keselanjutannya? Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, buat kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu karena di sini gua sedang mengadakan challenge sampai akhir Agustus. Hadiahnya 1 juta untuk 5 orang pemenang. Syaratnya yang pertama, kalian harus punya cerita horor yang sangat menarik. Yang kedua, kalian harus subscribe, share, like, and comment video-video kita yang sebelumnya. Gue juga terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe, karena itu salah satu bentuk support untuk kita membuat konten ke depannya. Bagaimana ceritanya? Mari kita siapkan dulu sesajennya. Rokok sudah dibakar, sesajen pun sudah siap. Mari kita bercerita. Nama gue Erik. Gue adalah salah satu karyawan swasta yang ada di Bogor. Sebelum gue kerja di situ, gue ini baru nikah sama istri gue. Singkat cerita lah, gue disuruh bos untuk pergi ke Surabaya karena di sana ada kegiatan khusus yang rutin diadakan di perusahaan kita untuk pelajaran-pelajaran yang strategi yang harus dijalanin di dalam perusahaan. Bos gue nyamperin gue pada saat gue lagi kerja. Rick, kamu bisa nggak berangkat nanti hari Minggu ke Surabaya? Karena gue pun karyawan, gue nggak bisa nolak. Gue iyahkan lah dengan berat hati. Kenapa gue di situ berat hati? Karena gue di sini lagi manis-manisnya lah dengan istri gue. Berat kalau ninggalin istri gue. Pulanglah ke rumah. Gue bilang ke istri gue, sayang, besok Minggu aku mau pergi ke Surabaya karena ada kegiatan khusus rutin yang harus dijalanin di Surabaya. Istri pun mau tidak mau harus mengiyakan. Ya udah, kalau gitu aku siapin barang-barang kamu.
Setelah itu gue pun berpikir kayaknya gue berat deh kalau gue pergi sendiri. Gue ajukanlah nama Agus temen gue untuk ikut pergi ke Surabaya. Setelah diajukan ternyata si Agus ini ada kendala, ada sedang masalah dengan keluarganya lah, yang tidak mungkin untuk Agus pergi ke Surabaya. Akhirnya gue berangkat dengan berat hati karena tiket pun sudah dipesan, wisma pun sudah dipesan juga. Berangkat gue nyampe di stasiun Bogor lah. Stasiun Bogor, gue itu berangkat malam hari dari stasiun. Di tengah-tengah gue mau berangkat ke stasiun, gue itu selalu dibayang-bayangi oleh sepertinya ini makhluk halus gitu. Kalau menurut perasaan gue. Sampailah di stasiun kan. Setelah nyampe stasiun, ya gue berangkat aja lah dengan positive thinking. Karena itu malam, gue pun di lorong, di gerbong kereta itu hanya ada 2 sampai 3 orang. Dan jaraknya jauh-jauhan. Tapi entah kenapa seperti ada sosok yang di samping gua gitu. Kalau dilihat dari sekilas kan, kalau misalkan kita mata ngeliat begini, ini tuh kita seperti kayak misalkan di sini ada sesajen gitu. Kalau begini, kita kan ngeliat, oh ini ada orang nih gitu. Gua pun di situ tetap berpositif thinking. Karena mungkin gua lelah, tadi gua habis kerja langsung berangkat, terus gua pun di situ masih belum makan. Singkat cerita gua sampailah di Surabaya. Gak perlu berlama-lama, gua pun karena udah capek, langsung lah gua ke lokasi dimana wisma itu yang sudah dipesan. Pada saat sampai gue di wisma itu, ternyata wisma itu depannya udah wah, gila, horor banget. Tapi ya udahlah, gue coba dulu masuk ke resepsionisnya, gue tanya kamar ini kamar ininya. Jadi pada saat gue sudah ke resepsionis ini, ditunjukin lah gue jalan ke arah kamar. Jadi kamarnya ini kayak ngelewatin lorong gitulah. Nah di lorong ini tuh wisma ini tuh kayak nggak apa ya, nggak keurus lah gitu. Jadi kesan-kesan aura negatifnya itu kerasa banget. Pada saat sampai di kamar, gue itu dikasih kasur yang 2 tempatnya. Tadinya kan karena gue mau ngajak Agus itu, tapi karena nggak jadi Agus nggak bisa, ya udahlah. Jadi gue tidur di dalam kamar yang dengan 2 kasur itu. Gue masuk kamar, mandilah langsung gue bersih-bersih. Dan toiletnya pun menurut gue ini, ya itulah dengan kesan dari tadi pertama gue nyampe, ini wisma tuh kayak nggak pernah keurus lah gitu. Gue mandi kayak gue lagi diliatin terus gitu sama orang, padahal di situ gue cuman sendiri. Tapi dari kasat mata gue ini, seperti gue melihat ada sesosok makhluk yang rambutnya panjang banget ke bawah, pakaiannya berwarna putih. Dari kasat mata gue itu,
Gua pun tetap berpositif thinking karena gua baru banget sampai ke Wisma itu. Jangan sampai gua terpengaruh oleh pikiran-pikiran gua. Setelah gua mandi, gua rebahan lah di kasur. Gak sengaja gua pun tertidur di kasur itu. Pada saat gua nengok ke kiri, kok ini kasur kayak ada yang nidurin gitu. Karena posisi itu gua kalau di kamar itu kan posisinya dimatiin lampu lah. Ya fetish gua tuh dimatiin lampu tidurnya itu. Jadi pada saat gua ngeliat ke kiri itu seperti ada bayang-bayang orang yang sedang tertidur tapi menghadap ke samping gitu. Menghadapnya bukan ke arah gua, cuman ke arah tembok. Gua nyalain dong lampunya. Pada saat gua nyalain, ternyata nggak ada. Di situ gua udah mulai, ini kayaknya nggak beres deh gitu. Akhirnya gue paksakan lah gue untuk tidur karena besok kegiatan pagi hari. Besoknya gue berangkatlah ke tempat kegiatan itu. Cuma pada saat gue berangkat ketemulah dengan penjaga. Penjaga ini gue tanya, "Pak, Bapak udah lama di sini gitu. Pernah ngalamin apa aja Pak di sini?" Wah, kalau saya cerita pengalaman saya di sini pernah ketemu apa aja ya, takutnya mengganggu kenyamanan orang yang menginap di sini. Ya udahlah, gua nggak menggubris juga omongan dia karena nggak ada hasil apa-apa. Akhirnya gua berangkatlah buru-buru gua juga karena di situ udah mau telat. Singkat cerita gua pulang dari kegiatan itu. Nah, gua makanlah ke ruangan makan yang ada di Wisma itu. Pada saat makan, jadi dari depan tempat gua duduk, ya gua ngeliat ada orang yang makannya kok nunduk terus seperti fokus lah gitu, nggak nggak toleh kanan toleh kiri gitu. Beda dengan gua, mungkin gua mah makan yang lihat sana lihat sini gitu. Cuman ini gelagatnya aneh, seolah dia nggak mau nunjukin mukanya. Cuma karena itu masih siang hari, gua pun ya udahlah, mungkin dia sedang banyak pikiran atau bagaimana gitu. Pikiran yang ada di gua tuh seperti itu. Baliklah lagi gua ke kamar, gua istirahat, ketiduran lah gua. Tiba-tiba bangun jam 8 malam. Itu pun karena ada yang ngetuk pintu. Diketuk lah pintu itu, tuk 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 gitu. Pada saat dibuka ternyata nggak ada orang. Gue di sini udah mulai panik. Gue tutup pintu, gue tiduran lagi, gue rebahan. Di situ gue ngedenger suara jelas banget, "Pak, bukain pintu Pak." Jelas banget itu gue. Nggak mungkin gue halu, karena di situ gue pun nggak tidur. Gue bukalah pintu cepat-cepat, gue lari. Barangkali memang takutnya darurat. Dibuka ternyata memang nggak ada. Langsung gue tutup, gue kunci pintu, gue tiduran, gue tutup tuh pakai selimut seluruh badan gue sampai ke kepala. Gue ketakutan. Tiba-tiba selimut gue ditarik, srek gitu. Wah anjing, kaget lah gue. Nah, karena gue kaget,
gue mau lari dong keluar. Cuma gue pada saat mau lari keluar, gue ngeliat jelas banget dari kamar mandi ada sosok seperti kuntilanak yang sedang merhatikan gue. Ini sama seperti dengan awalnya gue ngeliat yang pada saat gue mandi, pada saat gue tiduran awal pertama itu, yang lagi tidur di kasur, itu persis fisiknya seperti yang gue jelaskan tadi. Ternyata ini, kata gue di dalam hati sambil gue mau lari ke luar. Pada saat gue buka pintu, sekelebat ada wanita yang tadi baru gue lihat di kamar mandi itu. Set gitu. Gue kaget, gue lari ke tempat penjagaan. Gue bilang, Pak, ini kok saya ngerasain horor terus ya dari pertama saya di sini gitu. Ya memang seperti ini, Pak, kata penjaganya. Karena gue udah nggak berani lagi untuk balik lagi ke sana. Gue pun di situ mencari solusi bagaimana caranya gue nggak ketakutan lagi. Gue telepon lah istri gue. Gue video call tuh istri gue, yang bisa nggak kamu kesini temenin aku, kayaknya aku nggak berani deh. Kasur pun kan di sini ada 2. Cuma nanti pada saat kegiatan kamu nggak usah kemana-mana, tinggal aja di Wisma, kata gue. Terus kata istri gue, mana coba lihat Wismanya seperti apa. Diliatin lah sama gue. Istri gue pun kaget. Cuma mungkin karena kasihan ngeliat gue sendiri, istri gue pun mengiyakan untuk berangkat ke Surabaya nyusul gue. Sebelum gue cerita ke istri gue itu nelpon dulu ke kantor untuk memastikan siapa yang bisa berangkat ke Surabaya. Karena tidak ada, ya udahlah. Akhirnya tadi gue telepon juga istri gue. Nah, pada saat di telepon tadi di kantor itu, gue bilang untuk minta pindah hotel yang lain. Dan ternyata karena memang itu di hari libur, hotel semua penuh di sana, kecuali Wisma itu aja. Ya sudahlah, mau nggak mau, gue pun nunggu istri gue untuk datang ke Surabaya. Karena gue nggak balik lagi ke kamar, akhirnya gue stay di penjagaan itu bersama si penjaga ini. Banyak cerita lah sama si penjaga ini. Ternyata disitulah penjaga baru terbuka sama gue. Iya, di sini itu ada sosok wanita, ada sosok yang makhluknya besar. Kadang ada suara-suara yang suka mengganggu orang-orang yang suka nginep di situ. Singkat cerita, istri gue pun sampailah ke Wisma tersebut. Gue pun dari pos penjagaan itu akhirnya gue berangkat lagi ke kegiatan kerjaan gue. Pada saat gue pulang, istri gue pun ketemu sama gue bawa ke kamar. Karena gue udah berdua sama istri gue, ya gue beranilah. Ternyata yang diganggu itu bukan cuma gue, istri gue pun merasa sangat diganggu. Istri gue ini baru ketahuan lah sama gue bahwa dia itu seorang indigo. Jadi sebelumnya pada saat nikah nggak pernah tuh cerita kalau dia tuh bisa lihat ini, bisa merasakan ini, bisa mendengar apapun yang kasat mata. Pada saat istri gua mandi, ternyata sama apa yang gua alamin juga. Tapi terlihat jelas oleh istri gua bahwa itu adalah sesosok wanita berbaju putih, berambut panjang. Teriaklah istri gua pada saat mandi, sayang,
Lari lah gue ke kamar mandi. Kenapa? Iya, ini dari tadi ada perempuan ngeganggu banget. Serem lah wajahnya. Dari situlah gue memutuskan sama istri gue, kayaknya ini Wisma udah nggak beres. Akhirnya gue coba-coba cari hotel yang ada di sekitar situ, tapi karena tidak ada, gue menumpang untuk ke masjid dulu semalam itu, karena kegiatan gue itu kan masih ada 1 hari lagi. Mau tidak mau gue harus mencari penginapan, cuman tidak ada, ya akhirnya gue ke masjid. Pada saat gue dari masjid itu, gue nunggu pagi, gue pun berangkat ke kegiatan gue bersama istri gue nunggu di depan, dan akhirnya itu tidak terjadi apa-apa lagi. Singkat cerita, gue pulanglah ke Bogor begitu. Jadi itulah kisahnya dari si Erik ini. Semoga bisa kalian dengar dengan baik di malam hari, ya kan. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.